Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Fahroni Ramadan dengan NIM 210320061. Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu eh, tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan kelas 7B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembibitan kelapa sawit, khususnya pada proses pre-nursery. Jadi, pembibitan kelapa sawit pre-nursery adalah tahap awal dalam proses perbanyakan tanaman kelapa sawit yang bertujuan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas sebelum dipindahkan ke pembibitan utama. Pembibitan kelapa sawit pre-nursery dilakukan selama 3 bulan dengan menggunakan polybag yang berukuran kecil atau baby bag. Pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses. Yang pertama itu adalah persiapan lahan. Yang kedua, pemberian naungan. Yang ketiga, media tanam. Yang keempat, layout persamaian. Yang kelima, pemupukan. Yang keenam, pengendalian hama. Dan yang ketujuh, penyakit. Yang kedelapan, pengendalian gulma. Yang kesembilan, penyiraman. Yang kesepuluh, seleksi dan pengangkutan bibit. Saya akan langsung masuk saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanah yang rata, dan tidak rawan banjir dan juga mudah dijangkau, serta bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar, seperti itu. Sumber air, hal yang utama yang harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Dan yang kedua adalah pemberian naungan. Di pemberian naungan ini menggunakan paranet dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40% dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Dan pemberian naungan yang dimaksudkan adalah untuk mengatur persentase penerimaan cahaya sesuai kebutuhan dari tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif lebih sedikit. Selanjutnya adalah paranet. Paranet ini, mungkin saya akan jelaskan tentang paranet ini adalah sebagai bahan pembuatan naungan dan pelindung dari tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunanya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan. Paranet juga dibedakan menurut tingkat kerapatannya, mulai dari 20% sampai dengan 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80% juga, sehingga yang masuk ke lahan hanya 20% saja. Yang ketiga adalah media tanam. Media tanam adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar yang akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap media tanam yang digunakan oleh PPKS pada kebun bonsai adalah menggunakan baby bag yang berukuran 22 kali 14 cm dengan ketebalan 0,07 mm. Dan tanah yang digunakan pada media tanam ini adalah tanah pada lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu,
dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan relatif 75-80%. Tanah atau tanah bagian atas ini atau yang dibilang topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi dikarenakan proses dari pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat dari tanah soil ini adalah untuk memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam sana serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit kelapa sawit yang penting untuk pertumbuhan. Seperti itu. Uh, dan tanah ini sebelum diisi ke baby bag diayak dulu menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomit mengandung unsur hara, kalsium oksida, dan magnesium oksida yang berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman dan atau menaikkan dari pH tanah. Bibit kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag. Gitu. Pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag, harus diperhatikan plumula atau yang biasa disebut dengan bakal batang yang berwarna kekuning-kuningan dan raditikula atau bakal akar yang berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari plumula atau bakal batang. Radikula dan plumula tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam 2 sampai 3 cm. Selanjutnya yaitu layout persemaian. Layout persemaian ini merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi membentuk benengan dengan ukuran 12 kantong melebar. Lebar 12 kantong ini bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam pre-nursery. Karena panjang rata-rata tangan orang dewasa yang ada di Indonesia dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisinya. Dan panjangnya juga tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Selain pinggir bendengannya diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bendengan disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemaian. Setiap bendengan dilengkapi dengan papan yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemaian. Kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan, dan pemupukan, pemberantasan hama, dan penyakit. Baik, selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit dari umur bibit 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu
ketika bibit memiliki satu helai daun berwarna hijau tua, dan standar pupuk yang diberikan pada saat proses pembibitan pre-nursery ini adalah pupuk urea dan pupuk NPKMG dengan perbandingan 15 15 6 4, dengan nitrogen 15%, dengan fosfor 15%, dengan kalium 6%, dengan magnesium 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung dalam pupuk NPKMG dan urea adalah sebagai berikut. Akan saya jelaskan kandungan-kandungan yang ada dalam pupuk tersebut. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini, yaitu nitrogen. Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Dan bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini atau nitrogen tadi menyebabkan daun menjadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, serta tulang daun berubah menjadi berwarna kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen adalah yaitu pupuk urea dan pupuk NPKMG. Yang kedua kandungannya yaitu fosfor. Fosfor ini juga berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagian daun menjadi orange. Selanjutnya itu ada kalium. Kalium ini berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan ujung daun berwarna kekuning-kuningan ketika terkena sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Ada beberapa cara aplikasi pupuk dalam bentuk liquid atau cairan, dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Pengaplikasian pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran, karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak atau terbakar pada tanaman. Dan penjelasan sedikitnya lagi tentang pemupukan ini adalah pada MST 4, 5, 6, 7, 8, baik pada pupuk NPKMG atau urea diberikan sebanyak 50 gram yang dilarutkan dalam 20 liter air. Pada MST 9.10 diberikan 75 gram dalam 20 liter air. Pada MST diberikan 150 gram dalam 20 liter air. Masing-masing dari baby bag mendapatkan 10 sesi untuk satu kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara disiram.
Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada proses pembibitan pre-nursery dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador berfungsi untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pre-nursery antara lain adalah belalang, oryctes, dan ulat kantong jenis MC atau Mahasena corbeti. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistar Top dan Skor 20 isi berfungsi untuk membasmi jamur. Jamur yang sering muncul pada tahapan pre-nursery ini adalah bercak pada daun Colefuliria sp. Dosis yang diberikan baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Santador, Amistartop, dan Amistartop diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 2 cc untuk sekali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan penyemprotan. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengendalian gulma. Pada pembibitan proses pre-nursery, pembibitan pada pengendalian gulma selalu harus dijaga dari agar bebas dari gulma. Seperti itu. Pengendalian gulma pada pre-nursery dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan waktu penyiangan, termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka, dasar bonggol, akarnya, dan bibit yang doyong. Selanjutnya itu adalah proses penyiraman. Proses penyiraman pada pembibitan pre-nursery dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Seperti itu. Penyiraman pada pagi hari dimulai pada pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan volume air 500 ml per baby bag. Sedangkan penyiraman pada sore hari dilakukan pada pukul 4 sore sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dengan volume air 500 ml per baby bag. Dan penyiraman di pre-nursery secara manual dengan menggunakan selang dan gembur air. Penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan dikarenakan pada siang hari proses penguapan tanaman sangat tinggi. Air yang cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelumnya terkandung di dalam air siraman akan tertinggal di permukaan daun atau bagian tanaman lainnya. Hal ini tidak baik bagi tanaman dan dapat membuat tanaman menjadi mati. Seperti itu. Jika sore hari terjadi hujan dengan curah hujan yang lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak perlu dilakukan penyiraman tadi. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah proses seleksi. Proses seleksi bibit dimaksudkan atau berguna untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit yang abnormal lawan dari normal, tentu saja, ataupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, dan bermutu baik. Seleksi pada pembibitan di pre-nursery ini dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama yaitu pada umur 6 sampai 8 minggu. Dilakukan seleksi bibit abnormal
seperti 2 bibit yang tumbuh dalam satu baby bag, dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strik kuning atau chimera. Di tahap 2, sesaat sebelum dipindahkan ke polybag pada umur 3 bulan, dilakukan seleksi bibit abnormal, seperti bibit kerdil, bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan lebih rendah atau lebih pendek dari standar usianya. Bibit tegak atau bibit jantan, 2 bibit yang tumbuh dalam satu baby bag, dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning chimera atau chimera. Hasil seleksi bibit yang abnormal akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam satu baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Seperti itu. Hmm. Selanjutnya itu adalah yang terakhir, proses terakhir dari pembibitan pada pre-nursery adalah pengangkutan bibit. Bibit yang lolos seleksi selanjutnya dipindahkan ke lokasi main nursery atau tempat pembibitan utama. Pengangkutan bibit pre-nursery menggunakan mobil pick-up dengan merek L300 yang bisa memuat 200 sampai 250 bibit sekali angkut. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi main nursery tanpa mengalami kerusakan. Seperti itulah proses dari pembibitan pre-nursery, pembibitan kelapa sawit pada pre-nursery, seperti itu. Baik, setelah menjelaskan proses dari pembibitan kelapa sawit pada pre-nursery, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Baik, yang pertama itu adalah peningkatan kualitas bibit. Salah satu manfaat utama dari pembibitan di pre-nursery adalah peningkatan kualitas bibit. Dalam tahap ini, bibit dirawat secara intensif yang memungkinkan petani untuk menghasilkan bibit yang lebih sehat dan kuat. Bibit berkualitas tinggi memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat dan lebih produktif, sehingga mengurangi risiko kegagalan saat ditanam di lahan. Yang kedua, kontrol penyakit dan hama. Pada tahap pre-nursery, pengendalian penyakit dan hama lebih mudah dilakukan. Bibit yang dirawat dalam lingkungan yang terkontrol dapat diminimalkan dari paparan hama dan penyakit. Dengan melakukan pemantauan yang teliti dan penerapan metode pengendalian yang tepat, petani dapat menjaga kesehatan bibit sebelum ditanam di lapangan. Ini sangat penting mengingat kelapa sawit rentan terhadap berbagai penyakit seperti ganoderma dan serangan hama seperti penggerek batang. Yang ketiga, optimalisasi pertumbuhan. Bibit yang dirawat di pre-nursery memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan bibit yang ditanam langsung di lapangan. Dengan pengaturan suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang ideal, bibit dapat berkembang dengan baik. Ini mengarah pada pertumbuhan yang lebih seragam, yang sangat penting untuk efisiensi pengolahan lahan di masa depan.
Yang keempat, pengelolaan sumber daya yang efisien. Pembibitan di pre-nursery memungkinkan petani untuk mengelola sumber daya seperti air dan pupuk dengan lebih efisien. Dengan memperhatikan kebutuhan spesifik bibit, petani dapat memberikan jumlah air dan nutrisi yang tepat untuk menghindari pemborosan. Ini sangat penting dalam konteks pertanian berkelanjutan, di mana penggunaan sumber daya secara bijak adalah menjadi prioritas. Seperti itu. Peningkatan produktivitas tanaman. Bibit yang berkualitas tinggi dan sehat yang dihasilkan dari pre-nursery akan berkontribusi langsung pada produktivitas tanaman saat ditanam di lapangan. Tanaman yang sehat lebih mampu menghasilkan buah dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Peningkatan produktivitas ini tidak hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga pada keuntungan ekonomi bagi petani itu sendiri. Seperti itu. Yang keenam ada pengembangan varietas unggul. Pembibitan di pre-nursery juga memberikan kesempatan bagi petani untuk melakukan pemilihan varietas unggul dengan memilih benih dari pohon yang memiliki karakteristik baik seperti ketahanan terhadap penyakit dan hasil yang tinggi. Petani dapat mengembangkan kebun yang lebih produktif. Proses ini juga memungkinkan untuk penelitian lebih lanjut tentang pemuliaan tanaman. Yang ketujuh, ada pengurangan risiko kegagalan tanam. Dengan menggunakan bibit pre-nursery, risiko kegagalan tanam dapat diminimalkan. Bibit yang sehat dan kuat lebih mampu bertahan di lingkungan, lebih bibit yang kuat dan sehat lebih mampu bertahan di lingkungan lapangan yang bervariasi. Ini juga penting untuk menjaga kesinambungan produksi, di mana kegagalan tanam dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hmm, selanjutnya ada kesinambungan produksi. Pembibitan di pre-nursery berkontribusi pada kesinambungan produksi kelapa sawit dengan menghasilkan bibit yang siap tanam secara terencana. Petani dapat merencanakan siklus tanam dan panen dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga yang ada di pasaran. Seperti itu. Selanjutnya yaitu dukungan terhadap lingkungan. Manfaatnya itu adalah dukungan terhadap lingkungan. Dengan menggunakan teknik yang tepat dalam pembibitan, petani dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Bibit yang sehat dan kuat cenderung lebih efisien dalam menggunakan sumber daya, yang berarti lebih sedikit pemborosan. Selain itu, pengendalian hama dan penyakit yang lebih efektif dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia. Selanjutnya yaitu manfaatnya itu adalah untuk edukasi dan peningkatan pengetahuan. Pembibitan pada pre-nursery juga berfungsi sebagai alat pendidikan bagi petani. Melalui proses ini, petani dapat mempelajari praktik terbaik dalam budidaya kelapa sawit, meningkatkan pengetahuan mereka tentang teknik pertanian modern. Ini sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani dalam menghadapi tantangan di lapangan. Diversifikasi pendapatan. Dengan adanya pembibitan yang baik, petani juga dapat mempertimbangkan diversifikasi pendapatan. Mereka dapat menjual bibit berkualitas kepada petani lain, menciptakan peluang usaha tambahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat komunitas dalam pertanian ini sendiri. Gitu. Seperti itu. Uh,
Hmm, yang selanjutnya itu adalah manfaat dari pre-nursery. Manfaat dari pembibitan pre-nursery adalah adaptasi terhadap perubahan iklim. Pembibitan di pre-nursery memungkinkan pemilihan dan pengembangan bibit yang lebih tahan dengan perubahan iklim. Dengan memilih varietas yang adaptif, petani dapat mengurangi resiko yang terkait dengan fluktuasi cuaca, seperti kekeringan ataupun banjir. Ini sangat penting dalam konteks perubahan iklim global yang semakin nyata. Jadi dari manfaat yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, secara keseluruhan dapat kita tarik kesimpulan yaitu pembibitan kelapa sawit di pre-nursery menawarkan berbagai manfaat yang tidak hanya meningkatkan kualitas bibit, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan produktivitas dari pertanian itu sendiri. Seperti itu. Dari peningkatan kesehatan tanaman hingga pengelolaan sumber daya yang efisien. Setiap aspek dari proses ini berkontribusi pada hasil yang lebih baik dan keuntungan ekonomi bagi petani. Dengan memahami dan menerapkan teknik pembibitan yang baik, petani memastikan masa depan yang cerah untuk industri kelapa sawit ini. Seperti itu. Oh, baik. Setelah tadi kita menjelaskan tentang proses dari pembibitan pre-nursery, manfaat dari pembibitan pre-nursery, sekarang saya akan menjelaskan teknik-teknik atau cara yang tepat dalam pembibitan pre-nursery. Yang pertama itu adalah dalam pemilihan atau persiapan benihnya. Dari segi sumber benih, kita harus memilih benih dari pohon kelapa sawit yang memiliki karakteristik unggul seperti hasil tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptabilitas terhadap lingkungan. Sumber benih dapat berupa kebun induk atau penyedia benih terkemuka. Dalam kriteria pemilihannya, benih harus diambil dari buah yang matang dan sehat. Buah yang terlalu muda atau terinfeksi penyakit harus dihindari. Sebaiknya gunakan benih dari varietas yang telah terbukti hasilnya. Selanjutnya dalam segi pengelolaan benihnya. Yang pertama itu harus melakukan pembersihan. Setelah benih dipilih, bersihkan dari daging buah dengan hati-hati. Teknik ini penting untuk menghindari pembusukan dan infeksi. Selanjutnya itu adalah perendaman. Benih direndam dalam larutan fungisida selama 24 jam untuk membunuh spora jamur dan mempercepat proses dari perkecambahan. Uh, Pilihan larutan yang umum digunakan adalah larutan kalium permanganat atau fungisida yang berbasis tembaga. Yang kedua itu dari segi media tanam. Bahan-bahan yang tepat dalam media tanam ini harus terdiri dari campuran tanah, pupuk kandang seperti kompos atau pupuk organik, dan pasir untuk meningkatkan drainase. Rasio yang umum adalah 2:1:1, tanah banding pupuk kandang banding pasir, seperti itu. Dan kualitas tanah yang harus digunakan adalah yang tanah yang terbebas dari kontaminasi dan memiliki pH yang sesuai antara 5,5 hingga 6,5, seperti itu. Dalam segi pengisian polybag, ukuran polybag yang digunakan adalah polybag yang berukuran 5-10 liter, seperti itu. Itu memberi ruang bagi pertumbuhan akar. Polybag harus memiliki lubang drainase di bagian bawah untuk menghindari genangan air. Pengisian media, isi polybag dengan media yang telah disiapkan. Pastikan media padat
tidak terlalu padat agar akar bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu. Teknik penanamannya, dari teknik penanaman, penanaman benih tentunya. Yang pertama kita pilih penempatan benih. Tanam benih secara vertikal dengan kedalaman sekitar 2-3 cm. Pastikan bahwa bagian yang lebih besar dari benih menghadap ke bawah untuk mendukung pertumbuhan akar yang baik. Penanaman secara rapat. Jaga jarak antar benih dalam polybag agar tidak saling bersaing saat tumbuh. Biasanya satu polybag diisi satu benih. Seperti itu. Penyiraman. Penyiraman awal. Setelah penanaman, lakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban media. Pastikan media tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Frekuensi penyiraman pada fase awal penyiraman dilakukan setiap hari, terutama jika kondisi cuaca pada saat cuaca panas seperti itu. Perawatan bibit. Penyiraman rutin melalui kelembapan media. Pastikan kelembapan media terjaga dengan baik. Kelembapan yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan akar. Dan selama penyiraman pada musim kemarau, selama musim kemarau ini penyiraman bisa dilakukan 2 kali sehari untuk mencegah kekeringan. Pemupukannya. Pemupukan yang tepat dilakukan setelah 2-3 minggu. Berikan pupuk NPK Mg, nitrogen, fosfor, dan kalium yang seperti saya jelasin di awal tadi dengan dosis yang sesuai. Pupuk yang diberikan dengan cara disebar merata di permukaan media seperti itu. Frekuensi pemupukan. Lakukan pemupukan setiap 4-6 minggu. Pupuk cair yang bisa digunakan untuk memberikan nutrisi tambahan. Selanjutnya itu adalah pengendalian hama dan penyakitnya. Cara yang paling tepat atau teknik yang tepat dalam pengendalian hama dan penyakit pada proses pembibitan pre-nursery ini adalah lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi adanya hama dan penyakit. Beberapa hama yang umum adalah kutu, daun, ulat, dan penggerek batang. Metode pengendaliannya menggunakan pestisida organik atau metode biologi untuk mengendalikan hama. Pastikan penggunaan pestisida sesuai dengan petunjuk untuk menghindari kerusakan pada bibit. Selanjutnya itu adalah pengaturan lingkungan. Yang pertama itu melalui pencahayaan. Paparan sinar matahari, bibit kelapa sawit memerlukan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Penempatan polybag atau baby bag harus di lokasi yang mendapatkan sinar matahari minimal 6 jam per hari. Dalam segi naungannya, pada tahap awal ini, jika sinar matahari terlalu kuat, dapat digunakan naungan ringan untuk mencegah stres pada tanaman. Suhu dan kelembapan. Suhu optimal. Suhu ideal untuk pertumbuhan adalah antara 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Perubahan suhu yang ekstrim dapat mempengaruhi pertumbuhan bibit. Kelembapan yang sangat tinggi terutama di fase awal pertumbuhan. Jika diperlukan, gunakan penutup plastik untuk menjaga kelembapan. Selanjutnya itu adalah pemindahan ke bibit lanjutan. Pada usia bibit, waktu pemindahan bibit yang siap dipindahkan setelah berusia 3-6 bulan dan mencapai tinggi sekitar 20-30 cm. Pada saat ini, bibit memiliki sistem akar yang cukup kuat. Persiapan lahan. Sebelum pemindahan, persiapan lahan yang akan digunakan dengan pengolahan tanah, pemupukan, dan penataan jarak tanam. Proses pemindahan. Pengangkatan bibit. Angkat bibit dari polybag dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Pastikan untuk menjaga media tanam agar tetap menempel pada akar. Penanaman.
Tanam bibit di lubang yang telah disiapkan di lahan dengan kedalaman yang cukup dengan menampung akar. Yang terakhir itu adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu dengan pengamatan rutin. Lakukan pemantauan terhadap pertumbuhan bibit secara rutin. Catat perkembangan tinggi tanaman, jumlah daun, dan kesehatan umum bibit. Evaluasi kesehatan. Identifikasi masalah yang muncul seperti daun yang menguning atau pertumbuhan yang terhambat dan ambil tindakan yang diperlukan. Terakhir itu kita mengambil yang namanya dokumentasi untuk catatan pembibitan. Simpan catatan mengenai setiap tahap pembibitan, termasuk pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama. Ini membantu dalam perbaikan proses di masa depan. Sekian dari penjelasan teknik pada pembibitan pre-nursery. Oke, dari teknik ini dapat kita ambil kesimpulan yaitu teknik pembibitan kelapa sawit di pre-nursery melibatkan serangkaian langkah yang diteliti dan sistematis untuk menghasilkan bibit berkualitas tinggi. Dari pemilihan benih hingga perawatan yang sangat intensif, setiap tahap memiliki peranannya masing-masing dalam memastikan bibit tumbuh sehat dan siap untuk ditanam di lahan seperti itu. Dengan memahami dan menerapkan teknik ini secara efektif, petani dapat meningkatkan hasil panen kelapa sawit, mendukung keberlanjutan produksi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas bibit, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang dalam budidaya kelapa sawit. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Yolan Fahroni Ramadan, dengan NIM 210320061 tentang pembibitan kelapa sawit pada pre-nursery. Di situ saya sudah menjelaskan mulai dari proses pembibitan kelapa sawit pre-nursery, manfaat pembibitan kelapa sawit pre-nursery, dan terakhirnya saya menjelaskan tentang teknik atau cara yang tepat dalam pembibitan kelapa sawit pre-nursery. Jadi sekian saja video saya pada materi pembibitan kelapa sawit pre-nursery. Jika ada kekurangannya, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar, dan jika ada hal baik, mohon diambil hal baiknya dan dibuang kekurangannya, hal-hal yang buruknya seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.